Banyak game offline Android yang menawarkan gameplay dan kualitas visual yang sama baiknya dengan game online. Sebagai bonus, kalian bisa memainkan game tersebut tanpa harus memiliki paket data internet atau terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Memainkan game tanpa koneksi internet merupakan hal yang bagus, karena selain bisa menghemat paket data, tetap bisa memainkan di lokasi dengan jaringan yang buruk. Jadi tidak perlu memikirkan pengeluaran biaya yang banyak. Kalian akan lebih nyaman bermain game tipe ini karena tidak bergantung pada koneksi internet. Meskipun tidak sepopuler game online, nyatanya game offline punya kualitas yang gak kalah bagus. Nah, buat kalian yang iseng-iseng klik video ini, mana tahu ada game yang kalian minati di list ini. Untuk itu kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game offline HD terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Monoposto. Nah, bagi kalian yang senang game racing dalam lintasan, Monoposto adalah game terbaik untuk kalian. Di sini kalian bisa mengikuti kompetisi balapan F1 melawan para pembalap lain untuk menguji ketangkasan memacu mobil di lintasan. Seperti di kompetisi nyata, ada kualifikasi yang harus kalian lewati untuk bisa masuk ke kompetisi utamanya. Selain itu, terdapat pit stop di tengah balapan, juga membuat game ini terasa nyata. Ditambah lagi ada 5 perspektif kamera yang bisa kalian pilih sesuai keinginan. Masalah track, kalian bisa mencoba balapan di 25 track berbeda. Di samping itu, variasi juga bisa kalian lakukan dengan mengkustomisasi mobil yang kalian gunakan. Grafik dalam game ini oke banget loh, buat game dengan ukuran full di bawah 500 MB lah. Grafik kayak gini sih udah nice banget. Dan gak itu aja, buat urusan gameplay, game ini sih lebih dari cukup. Dengan beberapa mode gameplay yang bisa kalian cicipi. Dan game ini bisa dimainkan secara offline loh. Monoposto bukan hanya sekedar game balapan mobil pada umumnya, karena game ini menyajikan secara detail simulasi yang terjadi sesungguhnya di sirkuit dari segala sudut kamera, pengendalian setir, pemantulan bahan bakar, mengganti velg, dan sebagainya, sehingga kalian bisa membayangkan seakan-akan menjadi pembalap F1 profesional secara virtual. Game ini memiliki banyak mode diantaranya seperti Quick Race, Championship, Single Race, dan Online Race. Di Online Race, kalian dapat berkompetisi dengan banyak pemain, maksimal 20 pemain di setiap sesi balapan. You're a superhero. Hit Gear, sebuah game yang tergolong baru yang rilis pada 8 Februari 2022 kemarin. Secara keseluruhan gamenya bagus, game yang punya grafis yang keren, namun size yang kecil. Ya tentu game jenis ini susah atau langka untuk ditemukan ya guys ya. Game yang baru rilis bulan Februari ini merupakan game racing open world yang mirip-mirip dikit lah seperti game street racing. Dalam permainan open world ini, kalian dapat leluasa berkendara kemana saja ataupun berupaya bermacam bentuk game yang berlainan. Keseluruhan pemain disediakan 9 bentuk game yang terhambur di bermacam posisi pada map. Map di game ini juga luas dan ada beberapa pilihan mobil. Game ini memiliki setidaknya 9 mode game yang berbeda. Di antaranya yaitu circuit mode, drift mode, free drive mode, dan lain-lain. Buat yang suka game racing open world seperti ini, game ini patut untuk kalian coba. Uniknya, game ini bisa dimainkan secara offline. Untuk kualitas grafis juga sangat baik untuk sebuah game balap 3D. Dalam game ini pemain tidak hanya merasakan serunya balapan, tapi juga modifikasi terhadap mobil yang digunakan. Game ini mengusung game balapan jalanan dengan latar malam hari. Jadi kalian akan disuguhkan dengan nuansa balap serta lampu-lampu perkotaan. Real Rally. Sepertinya basic game ini adalah rally klasik. Tidak ada pertandingan antara dua pengendara yang saling beradu dan menyalip. Kompetisi dalam game ini hanyalah berdasarkan waktu, yang pemenangnya ditentukan oleh pengendara tercepat yang menyelesaikan lintasan. Jadi dari sudut pandang player yang biasa main game racing, game ini hanyalah merupakan mode time trial dari game racing pada umumnya. Tapi ini pun juga udah bagus kok untuk sebuah game mobile. Dengan grafis yang lumayan bagus dan dengan visual dari mobil yang enak dipandang mata, serta area yang meski tidak bagus-bagus amat tapi juga berkesan alami. Namanya juga rally, tentu lintasannya adalah area perbukitan yang masih alami, di mana jalanannya masih tanah berlumpur. Ya, paling tidak selama berkendara, kita bisa menikmati pemandangan yang disajikan. Namun game ini menyuguhkan visual yang menarik dalam segi pemandangan dan desain mobilnya. Memang jika dibandingkan dengan game-game sebelumnya, game ini terlihat seperti kekurangan fitur. Tetapi tidak salah juga menggarap game ini salah satu game rally yang sangat menarik
karena konsep rally-nya masih benar-benar terasa. Di dalam game, kalian akan menemukan konfigurasi brake assist. Fitur tersebut akan membantu kalian menurunkan kecepatan tanpa harus kebingungan menekan tombol rem. Kalian juga akan diberikan 3 pilihan mobil yang kalian gunakan saat pertama kali bermain. Game dengan grafis yang cukup menarik ini juga tidak memakan banyak ruang di ponsel kalian, dan juga dapat kalian mainkan secara offline kok. Zombie Gunfire. Game zombie dengan gameplay bertipe action shooter ini menghadirkan gameplay yang cukup seru. Dalam game ini tugas kalian adalah untuk bertahan hidup dengan menembaki gerombolan zombie. Dari segi gameplaynya sendiri, Zombie Gunfire mampu menghadirkan gameplay yang cukup menantang dan dikemas dengan berbagai elemen yang cukup menarik. Dalam menyelesaikan setiap level, ada berbagai jenis senjata yang juga bisa di-upgrade agar semakin kuat. Jika kalian menyukai game tantangan, game ini sangat cocok untuk kalian mainkan. Game ini terlihat mudah, namun sebenarnya tidak. Dalam game ini, kalian berada di lingkungan zombie dengan grafik yang bagus, berbagai tugas, gudang senjata, pengembangan, dan sejumlah fitur lain yang akan disukai penggemar mutan saat menembak. Karakter utama bergerak di wilayah kota yang hancur untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan padanya. Pertarungan reguler dengan lawan yang haus darah dan kelaparan abadi membutuhkan kelincahan semua tindakan dan kemampuan menembak secara akurat dan ekonomis. Mengubah dekorasi, jenis senjata, dan aspek lainnya membuat kalian tidak merasa bosan untuk waktu yang lama. Game ini juga memiliki banyak mode dan juga dapat dimainkan secara offline. Dan juga memiliki size yang bersahabat kok. Di bawah 500 MB kok, nggak berat-berat amat. Vereda menyuguhkan pengalaman bermain teka-teki penuh dengan misteri. Vereda merupakan game pertualangan yang menempatkan kalian sebagai seorang agen rahasia yang sedang menyamar. Suatu hari, kalian ditugaskan untuk menyusup ke suatu kota yang menyimpan sebuah berkas rahasia. Nah, kalian diminta untuk mencari dan mengambil berkas yang isinya tidak diketahui tersebut. Game besutan M9 Games ini sangat cocok untuk menguji kelihayan kalian dalam memecahkan teka-teki. Terserah kalian bagaimana untuk memecahkan teka-teki dan alat atau hal yang menghalangi jalan kalian. Vereda adalah pertualangan teka-teki 3D dengan sudut pandang orang pertama, dengan dunia imersif yang kalian jelajahi dan menggunakan barang-barang yang kalian temukan di sepanjang jalan untuk memecahkan teka-teki. Dalam hal visual, game ini menyediakan visual bersifat gelap dan kotor. Game ini membawa kalian untuk bergerak melalui ruang unik untuk mencari teka-teki dan jalan keluar. Permainan datang bersama-sama dengan visual secara konsisten dan pasti berhasil menciptakan suasana suram dunia kriminal kumuh. Begitu banyak teka-teki yang harus kalian selesaikan. Memang benar-benar game puzzle, tapi dengan suasana agak-agak horor sih. Kalian akan sangat-sangat mengandalkan logis kalian untuk memecahkan teka-teki tersebut. Buat kalian yang memang suka dengan dunia teka-teki, coba dah main game ini. Tapi game ini tidak gratis. Kalian diharuskan untuk membayar kisaran Rp57.000 untuk memainkan game ini. Dan game ini bisa dimainkan secara offline kok.